Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Alun-alun Garut selalu ramai. Siang penuh pedagang dan angkot, malam dipenuhi anak muda yang nongkrong. Namun ada satu nama yang membuat suasana bisa mendadak hening. Dharma, preman bertubuh besar dengan tato macan kumbang di dadanya. Dharma bukan preman biasa, konon tubuhnya kebal bacok, bahkan peluru pun tak mempan. Cerita itu berawal ketika ia muda berguru pada seorang kiai di kaki gunung Cikuray. Dari sana ia mendapat ajian rantai bumi dengan pantangan keras. Jangan pernah menghina orang tua dan jangan makan daging anjing. Meski ditakuti, Dharma tidak selalu jahat. Ia sering menolong pedagang kecil dari preman luar kota yang mencoba memeras. Pernah suatu kali sekelompok pemuda bersenjata mencoba menodong pedagang balon. Dharma datang menepuk bahu mereka lalu menahan serangan pisau yang malah patah sendiri. Sejak itu cerita tentang kekebalannya makin menyebar. Malam-malam tertentu orang sering melihat Dharma berdiri di bawah pohon beringin besar di tengah alun-alun. Dadanya terbuka diterpa cahaya bulan. Sosoknya seperti bayangan hitam yang menantang siapapun yang berani melawan. Orang-orang pun kian percaya Dharma adalah preman kebal dari alun-alun Garut. Suatu malam, 5 preman dari luar kota datang ke alun-alun Garut. Mereka ingin menguasai wilayah dan menantang Dharma. Dengan senjata tajam di tangan, mereka mengepungnya di pinggir jalan. Salah satu langsung mengayunkan parang ke arah leher Dharma. Krak! Parang itu patah seketika, seolah menghantam batu. Warga yang melihat terperanjat, sementara Dharma hanya menyeringai. Lamun wani sing maju kabeh, kalau berani maju semua, teriaknya. Pertarungan pun pecah. Dharma menghantam lawan-lawannya dengan tangan kosong. Ada yang terpelanting ke tiang listrik, ada yang jatuh muntah darah. Anehnya, meski berulang kali dihantam senjata tajam, tubuh Dharma sama sekali tidak terluka. Sejak malam itu, cerita tentang preman kebal dari alun-alun semakin menyebar. Banyak yang percaya Dharma tak hanya kuat, tapi juga dijaga oleh kekuatan gaib yang tak bisa dijelaskan. Ketenaran Dharma membuat banyak orang segan, tapi juga menimbulkan iri dan dendam. Suatu malam, seorang lelaki tua muncul di alun-alun. Ia adalah Ki Jalaksana, pendekar sepuh dari Limbangan yang dulu pernah satu perguruan dengan guru Dharma. "Dharma," seru Ki Jalaksana sambil menancapkan tongkat kayu ke tanah. "Ilmu yang kau bawa bukan untuk menindas. Kau sudah melupakan ajaran guru kita. Aku datang untuk menghentikanmu." Dharma tertawa keras. Aki-aki, ulah loba cakap. Lamun wani lawan kaula." Pertarungan pun pecah. Tongkat Ki Jalaksana menghantam dada Dharma, tapi tubuh itu tetap tegak tanpa luka. Sebaliknya, tendangan Dharma membuat Ki Jalaksana terhuyung. Namun sang pendekar tidak gentar. Ia lalu berteriak kepada warga yang menonton dari jauh, "Jangan takut. Jangan takut padanya. Ilmunya ada pantangan. Jika ia melanggar, kekebalannya akan hilang." Kata-kata itu membuat orang-orang mulai berbisik. Rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan terbongkar. Dan Dharma pun mulai gelisah, karena ia tahu ucapan Ki Jalaksana memang benar. Sejak ucapan Ki Jalaksana menyebar, banyak orang mulai mencoba menguji Dharma. Ada yang sengaja menawarkan sate dengan daging anjing. Ada pula yang memancing emosinya dengan menghina keluarganya. Awalnya Dharma masih bisa menahan diri, namun pada suatu malam, setelah mabuk di sebuah warung tua, seorang pemuda berteriak menghina mendiang ayahnya. Dharma yang kalap meludahi foto ayah yang dibawa pemuda itu. Saat itu juga ia merasa tubuhnya ringan, seolah ada sesuatu yang hilang. Dharma tidak menghiraukan perasaan itu.
Sampai keesokan harinya, sekelompok preman baru menantangnya. Ketika salah satu lawan mengayunkan golok ke lengannya, darah memercik. Untuk pertama kalinya, kulit Dharma benar-benar robek. Ia terpaku, kekebalan yang selama ini membuatnya ditakuti ternyata lenyap. Dan sejak hari itu, kabar bahwa Dharma sudah tidak kebal lagi menyebar ke seluruh kota. Kabar bahwa Dharma tak lagi kebal menyebar cepat di Garut. Preman-preman yang dulu gentar kini berani menantangnya. Malam demi malam Dharma terlibat perkelahian, namun tanpa kekuatan gaib. Ia mulai sering terluka, tubuhnya penuh bekas sayatan dan lebam. Hingga suatu malam di tengah alun-alun yang lenggang, Dharma dikepung belasan orang. Ia mencoba melawan, tapi serangan bertubi-tubi membuatnya terdesak. Golok dan pisau yang dulu tak mempan, kini benar-benar melukai dagingnya. Darah menetes deras, membasahi tanah, tempat ia dulu berdiri gagah. Dengan sisa tenaga, Dharma menatap langit, bayangan gunung Cikuray terlihat samar di kejauhan. Mengingatkannya pada wejangan sang guru, ilmu hanya titipan, tanpa laku, tanpa iman, hanya akan jadi kutukan. Sekejap kemudian tubuhnya ambruk, Dharma, si preman kebal dari alun-alun Garut, tumbang bukan karena lawan yang lebih kuat, melainkan karena dirinya sendiri yang melanggar pantangan. Kini alun-alun kembali ramai seperti biasa, tetapi cerita tentang Dharma masih beredar. Sebuah legenda kelam tentang seorang preman yang kebal senjata, namun akhirnya dikalahkan oleh kesombongan dirinya.